Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada pemerintah dalam membantu para penyandang cacat agar memperoleh Indonesia stasiun-stasiun kereta api dan fasilitas umum. Para undangan dan hadirin yang kami hormati, mulai diawali dengan laporan dalam rangka pencanangan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional 2000. Sungguh merupakan suatu maupun selaku Menteri Perhubungan yang menjadi tuan rumah acara ini atas dipilihnya stasiun kereta api Gambir. Tapi Gambir ini mudah-mudahan akan memberi makna. Yang catatan jumlah penyandang cacat di Indonesia kurang 5% dari keseluruhan penduduk Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan aksesibilitas baik fisik maupun para penyandang cacat. Berbagai peraturan pekerjaan umum nomor 441 KPTS Umum Nasional Gaul 2000 dan penandatanganan prasasti. Kami persilakan dengan hormat Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mati nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa nasaru wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat para menteri, yang terhormat Bapak Gubernur atau yang mewakili para hadirin dan hadirat, juga kepada kepala perwakilan yang hadir di sini. Hari ini kita akan mencanangkan tahun 2000. Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional. Itu buat saya apa singkatannya GAUD. Saya dari tadi mikir-mikir kalau namanya sarung gitu ya. Jadi inilah kita kumpul di sini untuk melakukan upaya memperbaiki nasib kaum penderita cacat. Sudah bukan rahasia umum lagi, penderita cacat di negeri kita dianggap sebagai beban masyarakat, karenanya sama sekali tidak. Bahkan mereka dianggap sebagai orang yang berpenyakitan. Ini sudah umum, menjadi beban bagi kita semua. Ini sudah menjadi pandangan yang umum. Jarang diingat bahwa kaum penderita cacat itu dapat memberikan sumbangan kepada bangsa dan negara, karena kekurangan di satu sisi tentu ada kelebihannya di sisi lain.
Ini sudah lama saya yakini kebenaran dari sebuah saja Arab. Araftu saja yang dahi anak itu bahas sudah surah min saja saja. Aku sudah tahu tabiat masa. Kalau satu sisi disenangkan, sisi yang lain itu dibuat susah atau dibuat buruk. Ya itulah. Jadi penderita cacat itu memang orang yang tidak lengkap panca inderanya, tapi bukannya berarti mereka tidak bisa berpikir dan tidak bisa memberikan sumbangan kepada kehidupan nasional bangsa. Inilah yang sangat disayangkan sikap yang terjadi selama ini. Karena kita bikin tahun 2000 sebagai permulaan bagi kita untuk memberikan perhatian dan sikap yang layak kepada para penderita cacat, bahwa banyak yang dapat mereka sumbangkan kepada negara. Ini penting sekali untuk diingat, karena kadang-kadang kita lupa. Di antara tanda kelupaannya itu adalah bahwa hampir-hampir tidak ada fasilitas untuk orang-orang penderita cacat di tempat-tempat umum kita. Ambil satu contoh, di Bali dan di Jogja, lapangan terbangnya tidak ada untuk kepentingan orang penderita cacat, padahal di sana banyak para turis mancanegara datang ke sana. Di negeri masing-masing mereka dihormati begitu Pak, tetapi sampai di Indonesia dianggap menjadi tetap. Makanya kita lambat laun harus merubah sikap ini, mendidik kembali masyarakat kita, sebab ini masalahnya adalah masalah pendidikan dan kesadaran. Itu saya merasa senang dengan adanya upaya untuk memberikan perhatian kepada penderita cacat sendiri. Harap diingat bahwa penderita cacat ini walaupun secara jasmani ada kekurangannya, tapi secara pemikiran dan emosi dapat memberikan sumbangan yang besar kepada negara dan bangsa. Sekali lagi saya nyatakan terima kasih kepada Pak Agung dan kawan-kawan yang telah mengambil prakarsa untuk memulai tahun 2000 yang pada hari ini dimulai dari stasiun Gambir di Jakarta. Sebuah coincidence atau dikatakan sebuah kebetulan yang dimulai itu stasiun Gambir, karena kerjaan ngurusi Gambir dipakai makan sirih itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan semua orang, termasuk penderita cacat. Itu ya sekali lagi menyatakan selamat kepada para pengambil prakarsa tahun 2000, dan sekaligus di sini saya canangkan dimulainya gerakan aksesibilitas umum nasional 2000 sebagai bagian dari tindakan-tindakan bersama antara masyarakat dan pemerintah kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon mendampingi Bapak Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Bapak Basri Hasanuddin, Menteri Perhubungan, Direktur Utama PT Kereta Api Persero Bapak Edi Haryoto, dan Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia Bapak Kusbiono Sarwan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ternyata simbiosis mutualistis tidak hanya terjadi di dalam dunia dan fauna dan flora saja. Ini ada kisah ketika dua pimpinan teras PBCI, yaitu Pak Kusbiono dan Pak Uce Sudiono, yang telah Bapak kenal dengan baik. Mereka berdua berjalan-jalan di taman di London. Pak Uce mendorong kursi rodanya Pak Kus. Kemudian mereka mungkin keasikan karena di sana sudah aksesibilitasnya sudah sangat baik. Tanpa mereka ketahui di depan itu ada polisi tidur, sehingga Pak Uce dan Pak Kus itu bergulingan di taman, dan mereka berdua harus berjuang bagaimana bisa mengatasi permasalahan yang ada. Dan itu memang suatu kisah yang nyata yang terjadi di antara Pak Uce dan Pak Kusbiono di taman itu. Dan ini menunjukkan adanya suatu ketidakadanya koordinasi. Karena itu pada saat Bapak memutuskan bahwa Departemen Sosial dilikuidasi, kami beranggapan bahwa selama ini selama 32 tahun, walaupun sempat saat itu Depsos bergelimang dengan SDSB, tetapi ternyata penyandang cacat masih terpuruk. Karena itu, ketika saya harus menyaring sekian banyak pertanyaan sebelum nanti di masing-masing dari para penyandang cacat mengajukan pertanyaan, ada pertanyaan yang sangat substansi sekali, yaitu yang sampai saat ini masih belum terjawabkan, yaitu latar belakang dilikuidasinya Depsos. Menurut kami ada 3 yang dimohonkan untuk Bapak menjawab dalam bentuk multiple choice. Yang pertama adalah bahwa penghapusan Depsos itu sebagai dampak dari lawakan Bagito. Yang kedua adalah penghapusan Depsos karena adanya bisikan, yaitu bahwa banyak oknum dari pegawai Depsos pusat, Kanwil maupun dinas sosial yang selalu menyalahgunakan kewenangannya, sehingga yang mestinya bantuan dalam bentuk sapi, tapi yang diterima adalah jempe. Kemudian yang ketiga, ini barangkali yang akan kami harapkan, yaitu bahwa likuidasi Depsos ini nantinya akan merupakan langkah awal dari penanganan penyandang cacat secara interdepartemental. Dalam arti kata, tidak ada lagi leading agent atau leading sector di dalam jadi saya belum pernah tahu yang namanya pancet itu kayak apa ketemu bapak kurus tinggi apa rendah, karena saya sendiri memang kita salah seorang penderita cacat. Alat belajar